Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian untuk mata kuliah pemasaran, seminar pemasaran, di mana berjudul Pengaruh Persepsi Easy of Use, Persepsi Usefulness dan Social Influence terhadap Intention to Use Mobile Banking MyBCA. Untuk mata kuliah ini diampu oleh Bapak Budi Hartono, SE MSc. Namun, sebelum saya memulai menyampaikan presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Roma Fatnar Perlindungan Girsang dengan NPM 21101030026 dari Program Studi Manajemen, mana hasil ini dipaparkan pada tanggal 6 Desember 2024. Baik, selanjutnya kita akan memasuki. Baik, latar belakang adanya penelitian ini yang pertama yaitu Bank Indonesia ramai-ramai tutup ribuan ATM. Ini alasannya. Saya ambil dari CNBC Indonesia. Selanjutnya itu alasan kenapa ada MyBCA, di mana eh, fenomena ini saya ambil dari eh, laman resmi BCA sendiri. Selanjutnya itu MyBCA sebagai top of mind gadget aplikasi terpopuler 2024. Fenomena ini juga saya ambil dari laman MyBCA, di mana MyBCA menjadi aplikasi mobile banking terpopuler tahun 2024 yang dimana diambil dari survei yang dilakukan oleh survei terpercaya. Saya juga menyajikan beberapa data. Terlihat pada tabel pertama, eh, terjadi penurunan jumlah ATM di Indonesia dari kuartal pertama tahun 2021 sampai kuartal pertama tahun 2023 yang fluktuasi itu selalu mengalami penurunan. Dan dilihat dari tahun 2024 dan berita terbaru, penurunan ATM ini terus berlanjut dan dipastikan akan mengalami penurunan terus-menerus dikarenakan terjadinya peningkatan penggunaan transaksi digital. Eh, saya rangkum fenomena ini ke dalam suatu teks, di mana kemajuan teknologi industri ini dalam sektor keuangan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Terlihat pada laporan keuangan dari laporan BI bahwa peningkatan transaksi digital ini semakin meningkat, terutama penggunaan mobile banking. Fenomena ini mengakibatkan adanya imbas terhadap penggunaan ATM yang semakin turun. Alasan itu diakibatkan bahwa mobile banking kan memberikan kemudahan kepada para pengguna. Mereka tidak perlu mengantri untuk melakukan transaksi. Dan melalui mobile banking, segala bentuk transaksi digital dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti transfer, QRIS, ataupun untuk investasi dan berbagai kepentingan transaksi lainnya. Di mana penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana BBCA sebagai salah satu aplikasi terpopuler dapat memenangkan pasar mobile banking di Jawa Tengah. Saya juga menyajikan satu grafik yaitu BCA Mobile tahun 2024 itu menjadi aplikasi terpopuler masih di tahun 2024, menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih percaya dengan adanya BCA Mobile, di mana transisi ini diperlukan dikarenakan BCA Mobile adalah aplikasi lama, sedangkan MyBCA merupakan aplikasi terbaru dengan fitur-fitur terbaru yang dapat meningkatkan eh, pengguna di aplikasi yang dihadirkan oleh Bank BCA. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian dari Widianti dan Usman tahun 2019 yang berjudul Leverage of Perception Usefulness, Persepsi Easy of Use, Information Equality, Behavioral Intention Towards Intention to Use Mobile Banking. Di mana penelitian ini memiliki hasil persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap niat menggunakan mobile banking dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,056. Selanjutnya penelitian oleh Saada et al. 2023 yang berjudul Pengaruh Positive Emotion, Trust, Persepsi Easy of Use terhadap Intention to Use E-commerce di Indonesia. Hasil dari penelitian itu, positive emotion dan trust itu berpengaruh signifikan terhadap intention to use, sedangkan persepsi easy of use tidak berpengaruh signifikan terhadap intention to use. Selanjutnya itu penelitian dari Waluyung Tias dan Laksana tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Persepsi Easy of Use, Persepsi Usefulness, Security, dan Trust terhadap Intention to Use
aplikasi akses by KAI. Survei ini dilakukan pada mahasiswa daerah istimewa Yogyakarta. Di mana hasil dari penelitian ini, persepsi easy of use, persepsi usefulness, security, trust, itu secara signifikan mempengaruhi intention to use. Selanjutnya ada penelitian internasional juga dari Singh dan Sri Tafa tahun 2020 yang berjudul Understanding the Intention to Use Mobile Banking by Existing Online Banking Customers. Merupakan suatu studi yang berjudul yang hasilnya persepsi easy of use, mobile self efficiency, social influence, persepsi security, dan customer support itu mempengaruhi behavior intention. Selanjutnya penelitian internasional lainnya ada dari Alfred et al. Tahun 2023 yang berjudul Factor Affecting Middle Eastern Countries, Intention to Use Financial Technology, Persepsi Easy of Use, Seamless Transaction, Financial Risks, Legal Risks, dan Persepsi Risks itu mempengaruhi signifikansi terhadap intention to use. Selanjutnya ada penelitian terdahulu lainnya, dan penelitian terdahulunya. Dari hasil penelitian terdahulu bisa dipastikan bahwa beberapa variabel itu mempengaruhi intention to use dan ada beberapa variabel itu tidak mempengaruhi intention to use. Selanjutnya kriteria sampel, di mana sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi, di mana sampel diharapkan dapat mewakili eh, keberadaan suatu populasi, maka diperlukan ada kriteria sampel agar dapat mendukung penelitian yang dilakukan. Kriteria sampel yang saya pilih yaitu pertama, pengguna aktif MyBCA 3 bulan terakhir. Kenapa saya memilih kriteria ini? Dengan memilih pengguna aktif dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, diharapkan dapat menyasar audiens yang tepat. Di mana kan mereka selama menggunakan 3 bulan terakhir berarti mereka paham dengan fitur-fitur di MyBCA. Selanjutnya itu tinggal di Jawa Tengah. Pemilihan responden ini didasarkan pada Pulau Jawa merupakan salah satu daerah penduduk terpadat dan pengguna internet terluas sehingga saya memilih eh, Pulau Jawa dan khususnya Jawa Tengah dikarenakan merupakan salah satu wilayah di Pulau Jawa. Selanjutnya rentang usia 18 hingga 35 tahun. Ini dilandasi dengan fenomena pertama yaitu banyaknya generasi Gen Z dan milenial itu memilih aplikasi MyBCA karena mereka sangat percaya dengan eh, kegunaan dan efisiensi yang diberikan oleh MyBCA. Generasi milenial dan Gen Z itu umumnya lebih akrab dengan yang namanya teknologi dan lebih cenderung menggunakan layanan perbankan digital dibandingkan dengan layanan langsung seperti ATM ataupun datang ke customer service. Selanjutnya itu pendidikan terakhir SMA. Tingkat pendidikan itu dapat mempengaruhi literasi digital kita, preferensi produk, dan perilaku keuangan para nasabah berdasarkan tingkat pendidikan. Di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, maka literasi penggunaan suatu digital atau perbankan digital itu semakin tinggi. Selanjutnya itu menggunakan lebih dari 2 jenis transaksi. Penggunaan yang melakukan lebih dari 2 jenis transaksi ini menunjukkan bahwa pengguna mereka sadar dengan penggunaan MyBCA, di mana semakin banyak jenis transaksi yang mereka lakukan dalam MyBCA berarti mereka paham fitur dan kelebihan yang ada pada MyBCA. Selanjutnya itu gap penelitian. Gap penelitian merupakan adanya ketidakkonsistenan hasil dari beberapa penelitian. Seperti pada lampiran ini, di mana menurut Jovita Widianti Osli Usman, di mana persepsi easy of use itu berpengaruh terhadap intention to use. Sedangkan dari penelitian Saadah et al. Tahun 2023 menjelaskan bahwa persepsi easy of use itu tidak berpengaruh terhadap intention to use. Selanjutnya, penelitian dari Dewi Puspita Wilingtyas itu menyatakan bahwa persepsi usefulness itu berpengaruh terhadap intention to use. Sedangkan ada penelitian lainnya yang berjudul yang dilampirkan oleh Nabila Hasna et al. Tahun 2022 itu dia menyatakan bahwa persepsi usefulness itu tidak berpengaruh terhadap intention to use. Selanjutnya penelitian dari Fauzan Adzmija Maya Arianti tahun 2018 itu menyatakan bahwa social influence itu berpengaruh terhadap intention to use. Sedangkan penelitian dari Aries Adrianto tahun 2020 itu menyatakan bahwa eh, social influence itu tidak berpengaruh terhadap intention to use.
rumusan masalah yang saya simpulkan yaitu terdapat perbedaan persepsi nasabah pengguna BCA Mobile yang akan transmigrasi ke aplikasi MyBCA. Perbedaan persepsi ini terlihat pada banyak hal, mulai dari hasil dari kajian aplikasi Play Store sendiri, dari review pengguna, dan beberapa pandangan secara langsung yang saya rasakan. Selanjutnya itu, kedua, terdapat perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya terkait perbedaan variabel persepsi easy of use, persepsi usefulness, dan social influence terhadap intention to use. Terdapat gap penelitian atau hasil yang berbeda terhadap variabel tertentu, variabel ini yang berpengaruh terhadap intention to use. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh persepsi easy of use terhadap intention to use pada mobile banking MyBCA. Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh persepsi usefulness terhadap intention to use pada mobile banking MyBCA. Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh social influence terhadap intention to use pada mobile banking MyBCA. Teori dan tinjauan pustaka. Teori yang digunakan atau grand teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu adalah teori TAM atau model TAM. Teori Accepted Model oleh Davis tahun 1989. Di mana model ini mengasumsikan bahwa persepsi penggunaan eh, persepsi penggunaan terhadap penggunaan-penggunaan persepsi easy of use itu berpengaruh terhadap intention to use. Selanjutnya persepsi kedua yaitu persepsi usefulness, di mana persepsi ini sangat berpengaruh terhadap intention to use. Teori Davis ini dapat dilihat pada eh, gambar di mana eksternal variabel itu merupakan salah satu variabel yang juga eh, memiliki peran penting dalam mempengaruhi eh, intention to use suatu aplikasi. Teori Davis ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti dalam pengembangan sistem informasi. Model ini digunakan sebagai mengevaluasi di desain sistem dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki pada suatu sistem dengan model TAM. Selanjutnya itu untuk menganalisis adopsi teknologi baru, di mana teori ini dapat memprediksi tingkat penerimaan teknologi baru di kalangan pengguna. Selanjutnya itu evaluasi pelatihan. Eh, Model ini dapat mengukur efektivitas pelatihan terhadap pengguna suatu sistem. Selain dari teori ini dan tinjauan pustaka, ada teori-teori yang sesuai dengan variabel penelitian yang pertama saya lampirkan, seperti persepsi easy of use, di mana pengertiannya adalah merupakan tingkat keyakinan seseorang terhadap kesederhanaan yang dalam menggunakan suatu sistem. Itulah pengertian dari persepsi easy of use. Sedangkan persepsi usefulness itu merupakan di mana suatu aplikasi dapat memberikan kegunaan atau orang-orang akan percaya bahwa suatu aplikasi itu dapat memberikan kegunaan ketika pengguna itu menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya itu social influence, di mana dapat didefinisikan sebagai persepsi seseorang tentang kepentingan dan kemampuan orang lain yang dapat dirasakan untuk mempengaruhi orang lain dalam menggunakan teknologi maupun sistem baru. Itulah pengertian dari ketiga variabel yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya itu definisi operasional, persepsi, easy of use. Merupakan tingkatan kepercayaan seseorang terhadap kesederhanaan penggunaan suatu sistem, di mana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem tidak memerlukan usaha yang berlebihan, sama seperti definisi pada teori tadi, di mana indikator yang saya gunakan itu easiness, clear and understandable, dan ketiga itu easy to learn. Selanjutnya itu persepsi usefulness, di mana pengertiannya adalah adanya kepercayaan bahwa menggunakan suatu sistem akan memberikan manfaat dan kapasitas kerja juga akan meningkat dengan menggunakan sistem tersebut. Indikator yang saya gunakan yaitu work more quickly, usefulness, effectiveness, dan easier. Selanjutnya itu social influence. Pengaruh sosial adalah persepsi seseorang tentang kepentingan dan kemampuan orang lain yang dirasakan untuk mempengaruhi penggunaan teknologi atau sistem baru.
Indikator yang saya gunakan informasi dari teman, dorongan dari teman, informasi dari keluarga, dorongan dari keluarga, peran serta status. Dan intention to use sebagai variabel dependen merupakan suatu tindakan di mana eh, kekuatan atau niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang dia inginkan. Itu merupakan pengertian dari intention to use. Untuk variabel indikator yang saya gunakan yaitu berniat menggunakan dalam setiap kejadian, berencana terus menggunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya itu kerangka teori di mana eh, persepsi easy of use itu berpengaruh langsung terhadap intention to use, persepsi usefulness berpengaruh terhadap intention to use, dan social influence berpengaruh terhadap intention to use. Selanjutnya itu metode penelitian dan teknik sampling. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini menurut Sugiono 2018, metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, di mana mengandalkan empirisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, di mana teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak atau random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian objektif dan analisis data bersifat jumlah atau banyaknya secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan menyebar kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dikarenakan dalam pengertiannya eh, purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan eh, pertimbangan tertentu. Mana peneliti sesuai dengan kriteria sampel yang tadi, berarti menetapkan eh, kriteria tertentu untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan sesuai dengan keinginan peneliti dan agar dapat mendukung penelitian yang dilakukan. Baik, eh, mungkin sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.